Pak Harto memimpin pasukannya di garis depan, dia masuk sampai Malioboro, memimpin 2.000 pasukan terdiri dari TNI dan Polri dan laskar-laskar menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Andaikan Pak Harto gugur pada waktu itu, dia akan dianggap pahlawan hebat. Dia akan jadi pahlawan nasional. Namanya akan jadi nama jalan-jalan protokol di Indonesia. Bandara Adi Sucipto jadi Bandara Soeharto. Tapi Pak Harto selamat. Dia tetap hidup. Bahkan menghidupkan Indonesia dari negara miskin dan terkebelakang menjadi negara berkembang, siap menjadi negara maju. Sayang, namanya gugur dalam Kepres nomor 2 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengantar diskusi, saya secara singkat akan menjelaskan keterkaitan Pak Harto dengan korban yang dibantai di Kemusuk. 17 Agustus tahun 45, Presiden Soekarno bersama Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan. Akan tetapi dalam kabinet pertama tidak ada Menteri Pertahanan. Baru tanggal 23 dikeluarkan maklumat dibentuk BKR, Badan Keamanan Rakyat. Seluruh daerah, para mantan Kenil, Peta, Heiho, secara swadaya membentuk BKR-nya di daerahnya masing-masing. Di Yogyakarta juga dibentuk BKR, terpilih sebagai ketua Umar Slamet, mantan Cudanco Peta, dan Pak Harto terpilih sebagai wakil yang juga mantan Cudanco Peta. Pada waktu itu persenjataan BKR Jogja dibantu dari BKR Banyumas yang pada waktu itu dipimpin oleh Pak Dirman, yang kemudian kita kenal dia menjadi Panglima Besar. Akan tetapi persenjataan yang dibantu itu belum mencukupi. Hingga pada tanggal 7 Oktober BKR Jogja menyerang gudang senjata Jepang di Kota Baru. Pada waktu itu Pak Umar Slamet sedang bertugas ke Madiun, maka yang mimpin pertempuran adalah Pak Harto. Akhirnya Jepang menaikkan bendera putih, menyerah, dan seluruh senjata yang ada di gudang dapat dipakai untuk BKR Jogja. Pada pertengahan Oktober terjadi pertempuran di Semarang yang dikenal pertempuran 5 hari. BKR Jogja di bawah Pak Harto ikut dalam pertempuran di Semarang. Kembali dari Semarang, Pak Harto bersama pasukannya merebut lapangan terbang Maguwo dan berhasil merebut beberapa pesawat yang kemudian diserahkan kepada Adi Sucipto. Jadi pada masa BKR, Pak Harto telah memimpin 3 pertempuran. Pertempuran Kota Baru, 5 hari di Semarang, dan pertempuran di Maguwo. Seperti kita ketahui, tanggal 5 Oktober, Presiden mengumumkan dibentuknya TKR dan memilih Urip Sumoharjo sebagai Kepala Staf Umum. Akan tetapi keadaan pada waktu itu, kendala komunikasi dan berbagai kendala lainnya, secara formal TKR itu baru terbentuk sekitar tanggal 20 Oktober. Tanggal 19 Oktober ditentukan markas besar TKR di Gondokusuman oleh Jenderal Urip. Dalam pembentukan struktur tentara, Pak Urip menetapkan Pak Harto sebagai Komandan Batalion 10 dan pangkatnya ditetapkan sebagai Mayor. Pada bulan Desember, Panglima Divisi 5 Jenderal Sudirman
Kolonel Sudirman pada waktu itu dan Panglima Divisi 4 Kolonel Gatot Subroto bertempur dengan Belanda di Ambarawa. Pak Harto sebagai Komandan Batalion 10 ikut dalam pertempuran itu di posisi Banyu Biru. Dalam pertempuran itu Banyu Biru dibombardir oleh Belanda 2 hari 2 malam, sehingga Pak Dirman mengira pasukan Pak Harto sudah hancur lebur. Pak Dirman dan Pak Gatot mengira pasukan itu sudah hancur, akan tetapi dengan strategi capit udang, Pak Harto malah bisa mengusir pasukan Belanda mundur dari Banyu Biru sampai ke Ambarawa. Sebelumnya tanggal 12 November, Jenderal Urip memanggil semua komandan resimen dan panglima divisi mengadakan rapat menentukan siapa yang layak jadi panglima TKR. Dalam rapat itu yang disebut konferensi, Pak Dirman terpilih menjadi panglima besar. Akan tetapi pilihan tentara memilih panglimanya tidak serta-merta diterima oleh pemerintah, oleh Presiden Soekarno. Baik Presiden Soekarno maupun Sultan Syahrir, karena Syahrir sudah menjadi Perdana Menteri tanggal 12 November. Butuh waktu 1 bulan lebih, sampai akhirnya Presiden Soekarno mengakui hasil konferensi TKR dan menetapkan Pak Dirman sebagai Panglima Besar dan menetapkan pangkatnya sebagai Jenderal. Masih pada bulan Desember, Pak Dirman merubah struktur tentara dan mengangkat Pak Harto, mempromosi Pak Harto menjadi Komandan Resimen 3 dan pangkatnya menjadi Letnan Kolonel. Jadi Pak Harto pangkat mayornya cuma 2 bulan dan dia tidak pernah merasakan pangkat kapten dan letnan. Akan tetapi pangkat Letnan Kolonel ini dijabat oleh Pak Harto selama 11 tahun. Baru tahun 56 pangkat Pak Harto naik jadi kolonel, menjadi Panglima Tentara Teritorium 4 di Ponorogo. Kemudian kemudian Resimen 3 berubah menjadi Resimen 14, kemudian digabungkan dengan Resimen 15 dan akhirnya menjadi Brigade 10. Brigade 10 ini teritorialnya meliputi daerah Yogyakarta. Hingga sampai tanggal 19 Desember 1948, agresi militer Belanda kedua, Belanda menyerang Maguwo. Pada waktu itu, tanggal 19 Desember sudah direncanakan adanya latihan dari Divisi 3. Karena itu pasukan berada di luar kota Jogja. Pasukan yang ada di Jogja cuma 1 kompi, kompinya Pak Harto dan ada kompi pengawal presiden. Berdasarkan dengan bekal 1 kompi itu Pak Harto bisa menahan laju pasukan Belanda dari Maguwo ke Jogja hingga baru tengah hari dia bisa menguasai Jogja. Pak Harto dalam bukunya mengatakan dia merasakan rakyat Jogja sedih karena begitu gampang tentara Belanda bisa menguasai Jogja. Akan tetapi malam itu juga Pak Harto menentukan markasnya di Ngoto dan bersama staf memutuskan untuk mengadakan serangan balik. Untuk serangan balik yang pertama harus disiapkan adalah konsolidasi pasukan yang ada di sekitar Jogja. Maka pada malam itulah tanggal 19 Desember malam Pak Harto sudah bergerak mengkonsolidasi pasukan yang ada di kota Jogja. Butuh waktu 5 hari untuk konsolidasi pasukan sampai tanggal 25 sehingga bisa dibentuk 4 sektor. Sektor barat, timur, selatan, dan utara. Setelah terbentuk sektor dalam 1 komando, 10 hari setelah agresi kedua, tanggal 29 Desember 48, Pak Harto menyerang markas-markas dan pos tentara Belanda pada malam hari. Beberapa catatan korban dari Belanda dan kerugian material akibat serangan itu, dan Belanda sangat marah dan tidak memperkirakan bahwa TNI bisa menyerang karena mereka merasa sudah melumpuhkan TNI. Kemudian setelah mengetahui komandan serangan itu, Letkol Soeharto adalah putra kemusuk,
Awal Januari, intel-intel Belanda sudah berkeliaran di Kemusu. Sampai akhirnya tanggal 7 dan 8 Januari, bukan intel yang datang tapi beberapa kompi pasukan datang ke Kemusu menanyakan keberadaan Letkol Suharto. Karena tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui, yang bisa memberi jawaban keberadaan Pak Harto. Penduduk Kemusu dibantai, lebih dari 300 orang meninggal dunia. Mereka gugur sebagai bunga-bunga bangsa, sebagai perisai Pak Harto. Semoga Allah menempatkan mereka di tempat terbaik. Setelah serangan yang pertama, Pak Harto mengadakan 10 hari kemudian mengadakan serangan kedua tanggal 9 Januari. Kemudian seminggu kemudian mengadakan serangan ketiga tanggal 16 Januari dan serangan keempat pada 4 Februari. Dan kemudian diadakan serangan kelima tanggal 1 Oktober, tanggal 1 Maret. 1 Maret adalah rangkaian serangan yang tidak terputus dari 4 serangan sebelumnya. Itu serangan kelima. Pak Harto memimpin pasukannya di garis depan, dia masuk sampai Malioboro, memimpin 2.000 pasukan terdiri dari TNI dan Polri dan laskar-laskar, menduduki Yogyakarta selama 6 jam. Andaikan Pak Harto gugur pada waktu itu, dia akan dianggap pahlawan hebat. Dia akan jadi pahlawan nasional. Namanya akan jadi nama jalan-jalan protokol di Indonesia. Bandara Adi Sucipto jadi Bandara Soeharto. Tapi Pak Harto selamat. Dia tetap hidup. Bahkan menghidupkan Indonesia dari negara miskin dan terkebelakang menjadi negara berkembang, siap menjadi negara maju. Sayang, namanya gugur dalam Kepres nomor 2 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.